Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bang Diko. Kali ini Bang Diko akan melanjutkan cerita yang kemarin. Mau tahu alur ceritanya? Mari kita simak setelah pariwara berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rehan dan Luna terperanjat tatkala mendengar suara petir tunggal. Apalagi kondisi cuaca malam ini cukup bersahaja. Tidak ada tanda-tanda bahwa hari mau hujan. Walau sedikit banyak telah mendapatkan informasi tentang Mbok Roro, tapi itu semua tidak membuat semua pertanyaan yang bergejolak di dalam dada terjawabkan. Dari sana kedua kakak adik itu mulai mengetahui bahwa perempuan berwajah gosong itu adalah manusia pada umumnya. Bukan makhluk gaib yang mereka pikirkan. Namun seketika sedang memikirkan semua itu, tiba-tiba terdengar derap langkah kaki yang sepertinya berada di luar rumah. Luna dan Rehan memasang lekat-lekat indera pendengarannya. Mereka yakin suara itu berasal dari arah belakang, di sekitar sumur. Seketika itu pula lampu padam, semua ruangan menjadi gelap. "Kakak, sebaiknya kita segera ke atas saja," ujar Rehan pada Luna. Keduanya menaiki tangga dengan sangat hati-hati agar tidak membuat suara yang membuat si pemilik derap langkah kaki itu curiga. Rehan kemudian menghidupkan senter di ponselnya, tapi sayangnya tidak bertahan lama karena baterai handphone lemah. Mereka masih terus saja berusaha berjalan, mengendap-endap menuju pintu dapur untuk memeriksa siapa pemilik derap langkah kaki tersebut. Tidak lama terdengar pula suara tali derek yang ditarik sangat pelan. Sepertinya ada seseorang yang sedang menimba air di sumur. Benar saja, tidak lama kemudian disusul dengan suara seperti siraman air. Sepertinya ada orang yang sedang mandi. Suasana yang gelap akibat mati lampu membuat bulu kuduk merinding. Pori-pori mulai meremang di sekujur tubuh. Namun saat ingin membuka pintu, Rehan terkejut tak kala mengetahui bahwa pintu tersebut tidak terkunci. Luna yang telah merasakan takut terlebih dahulu semakin menguatkan genggaman tangannya pada baju adiknya itu. Bahkan sesekali ia menarik-nariknya, berharap Rehan menghentikan perbuatan itu dan membatalkan semua rencana. Rasa takut yang datang menyergap begitu besar. Ingin rasanya Luna mengatakan pada Rehan untuk tidak mencari tahu tentang suara misterius itu. Tapi tidak dilakukannya, karena ia tahu betul sifat adiknya. Bila sesuatu yang membuat penasaran tidak terjawabkan, maka ia belum bisa tenang. "Rey, kamu yakin?" tanya Luna tak kala melihat adiknya itu ingin membuka pintu. Walau sebenarnya Rehan juga ragu, tapi rasa penasaran itu mengalahkan semuanya. Suara derik pintu akibat engsel yang bergesekan. Namun sejurus kemudian Rehan segera menutupnya kembali. Tubuhnya bergetar hebat diiringi deruh napas yang memburu. "Ada apa, Rey?" tanya Luna yang mulai cemas. Rehan tidak menjawab. Ia kemudian berjalan mundur menjauhi pintu. Melihat adiknya yang seketika berubah ekspresi membuat Luna semakin ketakutan. Tiba-tiba daun pintu itu terbuka dengan lebar. Benturannya yang keras membuat kakak beradik itu terkejut bukan main.
Apalagi di depan pintu terdapat sesosok yang sedang berdiri. Walau belum bisa dipastikan makhluk apa, kondisi yang gelap membuat keduanya tidak bisa melihatnya dengan jelas akibat pandangan yang terbatas. "Ada apa, Ri?" tanya Luna sekali lagi. Memang sedari tadi ia belum melihat sesosok di depan pintu. Wajar saja jika bertanya kembali. Belum sempat Rehan menjawab, tiba-tiba air dari atas langit turun. Rintik-rintik, cuaca yang tadinya bersahaja seketika berubah menjadi hujan badai. Namun sejurus kemudian keduanya terperangak, tak kalah sambaran kilat memberi cahaya penerangan. Dari cahaya yang sepintas itu terlihat sesosok berambut panjang, memakai pakaian serba putih, seperti perempuan berdaster. Luna bergidik, ia berteriak histeris saat melihat sesosok yang berada di depan pintu itu. Langkingannya begitu nyaring seolah memecahkan keheningan malam. Seketika itu pula aroma daging gosong menyeruap menerobos indera penciuman. "Rehan, Luna, mengapa kalian menyeringai seperti itu?" tanya Cantika. Ia kemudian buru-buru masuk dan menutup dapur. Rehan dan Luna seakan tak percaya, tak kala mengetahui bahwa sesosok di depan pintu tersebut adalah Cantika, ibunya. "Mama," tandas Luna dan Rehan hampir berbarengan. "Kenapa kalian melihat Mama seperti itu?" ujar Cantika sembari mematikan kompor. "Tuh kan, gara-gara mules, daging panggang Mama jadi gosong," tambahnya lagi. "Apa tadi Mama ke sumur menimba air?" tanya Luna. "Iya, air di bak kamar mandi habis, jadi Mama menimbanya dulu," jelas Cantika. "Oh," jawab Luna panjang. Itu menghela napas panjang. Lega rasanya mengetahui bahwa suara di sumur dan sesosok di depan pintu tadi adalah ibunya. "Memangnya kenapa? Kok kalian nampak tegang banget begitu?" tanya Cantika kepada kedua anaknya. Enggak apa-apa kok, Ma," jawab Luna setengah gugup. "Mama kok panggang daging malam-malam begini?" potong Rehan. Ia mencoba mengalihkan topik pembicaraan. "Enggak tahu tuh papamu, tumben-tumbennya pengen makan daging panggang," jawab Cantika sembari membersihkan daging kosong tersebut. Seketika itu pula lampu hidup kembali dan semua ruangan menjadi terang benderang. "Syukurlah, lampu sudah hidup lagi," ujar Cantika penuh syukur. Rehan dan Luna segera menuju kamar. Hujan yang tadinya rintik-rintik kini telah reda. Hawa dingin angin malam mulai terasa. "Kakak, bagaimana dengan kaset ini? Apakah kita langsung menontonnya saja? Kakak kan punya laptop," ujar Rehan sembari menunjukkan kaset DVD yang ditemukannya di kabin tadi. "Besok saja, Reh. Kakak ngantuk, lagian hari sudah jam 11 malam," jawab Luna sembari melihat arloji di tangannya. Namun ketika keduanya menuju kamar masing-masing, tiba-tiba terdengar suara teriakan Cantika dari arah dapur. Mendengar hal itu, Rehan dan Luna segera menuju dapur. "Mama, ada apa?" tanya Rehan yang telah tiba di dapur. "Rey, ada tikus di bawah meja kompor," jawab Cantika dengan wajah serius. Kakak adik yang dibuat terkejut itu menghela napas. Lagi-lagi kejadian konyol malam ini membuat mereka tegang. Mengetahui hanya seekor tikus, Luna yang masih berada di separuh tangga segera menuju kamarnya kembali. Sementara Rehan berusaha mengusir hewan bermoncong berekor panjang itu. "Ada apa, Ma?" tanya Perdi yang juga datang mendengar teriakan itu.
Namun tiba-tiba lampu berkedip, seperti listrik sedang mengalami konsleting. Ruangan kembali menjadi gelap gulita. "Yah, mati lampu lagi," ujar Rehan. Seketika itu pula Luna yang berada di dalam kamar berlari keluar seperti sedang ketakutan. "Luna, ada apa?" tanya Perdi dengan nada tinggi. "Pah, tadi di kamar Luna ada orang," ujar Luna dengan wajah pucat. Semua pergi ke kamar Luna, namun ketika sedang berada di tengah tangga, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Ketukan itu cukup keras, tapi dengan ritme yang pelan. Ada jeda di setiap ketukannya. "Siapa malam-malam begini?" gerutu Rehan. Tidak dipikirkan lagi sesosok di dalam kamar Luna. Semua mata sekarang tertuju ke arah pintu. Dengan sebatang lilin di tangan, Rehan menghawiri pintu dan ingin membukanya. Namun saat ia membukanya, tiba-tiba pintu itu terbuka dengan sendiri, seperti ada sesuatu yang mendorong. Semua terkejut bukan main, tak kalah melihat sosok Pak Karto menyeringai di depan pintu. Rehan berjalan mundur perlahan, tubuhnya bergetar hebat, hingga membuat lilin itu hampir padam akibat tangannya bergetar. Pak Karto yang seperti zombie itu masuk. Ia berjalan menuju Rehan walau dengan langkah yang lambat. Sosok hantu Pak Karto menggeram-geram dan menggereot-gereotkan bibirnya seperti sedang kelaparan. "Papa!" teriak Rehan saat zombie Pak Karto ingin menyerangnya. Perdi datang dengan membawa kursi kayu. Ia memukul Pak Karto dengan keras. Tapi kursi tersebut hancur. Sepertinya benda itu tak mampu mencederai Pak Karto. Suasana malam itu menjadi tegang. Suara jeritan Luna dan Cetika menjadi riuh. Sosok Pak Karto terus saja menyerang hingga membuat Perdi dan keluarganya tersudut masuk ke dalam kabin. Namun saat pintu ruangan bawah tanah itu terbuka, mereka dikejutkan oleh kehadiran Mbok Roro. Perempuan itu hanya diam dengan tatapan yang mengerikan. "Mbak," ujar Luna yang berlari dan meminta tolongan Mbok Roro. Seketika itu pula lampu menyala, dan anehnya semua tampak biasa-biasa saja, seolah tak pernah terjadi sesuatu. Sementara sosok Pak Karto yang telah menjadi mayat hidup itu sudah tidak ada lagi. Entah kemana perginya. Suasana pun menjadi semakin mencekam. Tak kalah terdengar suara riuh burung gagak di luar rumah. "Sebaiknya Tuan segeralah beristirahat, karena hari sudah malam." Untuk pertama kalinya Mbok Roro berbicara kepada semuanya. Dengan tatapan dingin, perempuan itu kemudian menutup pintu kabin. Kemudian Perdi dan keluarganya segera menuju lantai atas. Walau masih tampak bingung dengan semua kejadian yang baru saja dialami. Saat telah berada di dalam kamar masing-masing, sayup-sayup terdengar suara Mbok Roro yang menembang lagu Jawa. "Lingsing wengi sepi durung bisa nendro, kanggo darang mring weweyan ngerindu hati." Ya Tuhan, kenapa bulu kudukku merinding mendengar Mbok Roro menyanyikan lagu itu? Gumam Rehan. Rupanya bukan hanya ia saja, ayah dan ibu juga kakaknya mengalami hal yang serupa.